Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hai, aku Wardatun Nikoya dan temanku yaitu Viani dan Naurah Rihadatul Aisi. Jadi siang ini kita bakal diskusikan tentang kecepatan membaca, ragam teks, dan keterbacaan. Dimohon untuk teman-teman menyimak video ini dan siapkan pertanyaan di sesi pertanyaan nanti ya. Baiklah, mari kita mulai materinya. Yang pertama, aku bakalan bahas tentang kecepatan membaca. Sebelumnya, aku mau nanya nih, pernah gak sih teman-teman ada di satu titik udah baca buku berulang-ulang kali, tapi ya kayak enggak ngerti gitu? Kalau pernah, berarti kita ada di posisi yang sama. Terus penyebabnya apa? Perlu teman-teman tahu, kita itu hidup di lingkungan di mana orang-orang masih berpikiran bahwa membaca itu ya pelan-pelan, lambat-lambat, keras-keras. Biar apa sih? Biar bisa cepat masuk ke otak, gitu katanya. Padahal penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kecepatan membaca tinggi cenderung memperlihatkan kemampuan pemahaman isi bacaan dengan lebih baik dibanding mereka yang bacanya lambat-lambat. Terus apa sih pengertian kecepatan membaca itu? Kecepatan membaca atau KM merupakan kemampuan membaca yang melibatkan dua komponen utama dalam proses pembaca, yaitu pertama, kemampuan visual atau mata, yang kedua, kemampuan kognisi atau kemampuan penalaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca itu ada dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, minat dan motivasi. Minat dan motivasi yang tinggi baik terhadap isi maupun kegiatan baca akan berdampak positif terhadap kemampuan membaca seseorang. Dorongan intrinsik akan mendorong peluncuran gerakan mata secara cepat untuk segera memenuhi hasrat penasarannya. Yang kedua adalah kebiasaan membaca. Ada beberapa kegiatan membaca yang dapat menghambat kemampuan membaca, yaitu membaca dengan menyaringkan bacaan, dengan gerakan bibir, dengan gerakan kepala, menunjuk baris bacaan dengan jari, dan pengulangan banyak kata. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi tiga, yaitu A. Penguasaan teknik membaca. Ada 4 teknik yang harus dikuasai. Yang pertama, baca pilih, yaitu membaca bagian bacaan yang mengandung informasi yang dibutuhkan saja. Yang kedua, baca lompat, yaitu melompati bagian yang tidak relevan dengan keperluan atau yang sudah dikenal. Yang ketiga, baca layap, yaitu membaca dengan cepat untuk memperoleh gambaran umum isi buku secara menyeluruh. Terakhir, baca tatap, yaitu teknik pembacaan sekilas untuk memperoleh informasi tertentu dari bacaan. B. Tingkat keterbacaan wacana. Bahan bacaan yang tidak sesuai dengan peringkat pembaca memiliki tingkat keterbacaan yang rendah karena bahan bacaan tidak akan bisa dicerna dengan mudah dalam waktu yang relatif cepat. C. Sifat-sifat lingkungan baca. Sifat-sifat lingkungan baca ini dipengaruhi oleh fasilitas, guru, metode pengajaran, dan banyak hal lainnya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mengetahui sudah seberapa jauh kemampuan KM kita? Berikut adalah rumus kecepatan membaca atau KM yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, menurut satuan detik, rumusnya KM sama dengan K garis miring WD dalam kurung 60 dikali B garis miring SI sama dengan titik-titik KPM. Yang kedua, menurut satuan menit, rumusnya KM sama dengan K garis miring WM dikali B garis miring SI sama dengan titik-titik KPM. Keterangannya yaitu K sama dengan jumlah kata yang dibaca, WD sama dengan waktu tempuh dalam 1 detik, WM sama dengan waktu tempuh dalam 1 menit.
B sama dengan pemahaman isi atau skor ideal siswa, SI sama dengan skor ideal, KPM sama dengan kata per menit. Berapa sih kira-kira standar KPM membaca untuk mahasiswa? Standar KPM untuk masing-masing jenjang sebagai berikut. SD 80 sampai 140 KPM, SMP 140 sampai 145 KPM, SMA 175 sampai 245 KPM, dan untuk mahasiswa sendiri yaitu 245 sampai 280 KPM. Habis video ini nanti teman-teman bisa langsung hitung nih berapa sih kira-kira nilai KPM kalian. Kalau belum mencapai standar, jangan khawatir ya, masih ada banyak waktu kok untuk mengasah kemampuan KM kita. Seperti contohnya, kalian bisa ikuti 4 langkah berikut ini. Yang pertama, terapkan teknik keterampilan membaca di atas. Yang kedua, menjadi pembaca yang fleksibilitas. Ketiga, melatih kemampuan membaca. Keempat, dan yang paling penting adalah meningkatkan minat baca. Pengertian teks. Teks adalah suatu susunan dari kata yang memberikan informasi, memberikan penjelasan makna dan sebagainya dalam bentuk tulisan. Menurut Erianto 2004, teks cenderung sama dengan wacana. Perbedaannya yaitu teks hanya dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, sedangkan untuk wacana dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sebagai seorang pelajar, kita sudah tidak asing lagi dengan teks. Teks sendiri sudah kita pelajari dari kita duduk di bangku sekolah dasar sampai jenjang perkuliahan. Teks memiliki banyak bentuk dan jenis yang dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Jenis teks terdiri dari iklan, biografi, autobiografi, laporan, prosedur, prosedur kompleks, narasi, eksplanasi, wacana, argumentasi, observasi, deskripsi, sejarah, pidato, ceramah, karya ilmiah, tajuk rencana, laporan, berita, dan anekdot. Ada juga bagian keterbacaan. Keterbacaan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemudahan atau kesulitan memahami suatu bacaan. Keterbacaan berkaitan dengan keadaan tulisan atau cetakan yang jelas, mudah, menarik, dan menyenangkan untuk dibaca, sehingga pesan yang disampaikan penulis benar-benar sampai secara tepat kepada pembaca. Tingkat keterbacaan dipengaruhi oleh kosakata, struktur isi dan kalimat, isi biografi, dan ilustrasi yang dipergunakan. Pentingnya keterbacaan. Sebuah bacaan buku teks yang memiliki tingkat keterbacaan tinggi akan mempengaruhi pembacanya. Menurut Clare dalam Sulastri 2011, bacaan yang tingkat keterbacaannya tinggi dapat meningkatkan minat belajar, menambah kecepatan dan efisiensi membaca. Selain itu juga dapat memelihara kebiasaan membaca para pembacanya karena mereka merasa dapat memahami wacana dengan mudah. Oleh sebab itu, pengetahuan tingkat keterbacaan wacana, khususnya buku teks pelajaran bahasa Indonesia memang diperlukan. Karena banyak manfaat yang didapat dari informasi tingkat keterbacaan buku tersebut. Perlu disadari bahwa kemudahan pemahaman merupakan ciri yang harus dipertahankan dalam sebuah karya ilmiah. Semakin ilmiah sebuah karya tulis, seharusnya pemahaman pun semakin mudah pula. Hal ini dapat dimengerti karena keilmiahannya sebuah karya tulis berhubungan erat dengan faktor-faktor kesistemasisan, kelogisan, kebahasaan, dan keteraturan dalam berpikir. Semua faktor ini kalau terpenuhi dengan baik, sebetulnya akan mengarah kepada kemudahan pemahaman.